Saya akan membacakan dulu pasal ini, Mazmur 132 ayat 12 sampai yang ke-18. Mazmur 132 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Saya tidak sengaja tadi pagi, saya tidak milih tema apa, saya lagi merenung. Tiba-tiba kepikir, Tuhan itu lagi perlu apa ya dalam hidup kita. Nah, selama ini, ya dengarkan, selama ini yang kita pikirkan, aku ini sedang perlu apa dengan Bapa di surga. Betul nggak saudara? Konsep ini yang seringkali muncul di hidup kita. Aku ini perlu apa ya dengan Tuhan? Tapi tadi pagi, saya kaget. Tiba-tiba masuk ke pikiran saya. Bukan Tuhan yang tanya. Ya beda, bukan Tuhan yang tanya. Muncul di pikiran saya. Tuhan itu perlu apa ya? Nah, terus saya sharing ke anak saya. Kamu pernah mikir nggak Tuhan itu perlu apa? Ya, Pak Yosua Heru dari Surabaya. Betul. Selama ini kita hanya sibuk. Tuhan, aku perlu ini. Aku perlu itu, Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar. Tuhan itu perlu sesuatu, saudara. Ya, saudara yang di dalam lapas, hari ini yang baru gabung, supaya saudara tahu, yang di Facebook, Instagram, luar biasa. 22 lembaga pemasyarakatan termasuk rutan ikut gabung belajar firman Tuhan pagi ini, sekarang ini. Yang di Amerika, yang di Australia bisa melihat hebat sekali Tuhan mengumpulkan kita. Makasih Pak Andreas untuk perjuangannya. Bahkan terus kita rindu, makin ada banyak lagi. Ya saudara kita di tempat-tempat lain bisa ikut belajar. Nah, kalau saudara-saudara kita, maaf ya saudara-saudara yang di dalam, yang di lapas, ya saudara pasti perlunya kapan kami bebas. Betul. Tetapi ingat, ada yang Tuhan perlu, yang Tuhan butuh, yang Tuhan rindukan dari saudara. Walaupun maaf saya berkata, saudara sedang di dalam lapas. Tuhan tetap membutuhkan saudara. Ingat itu. Saya ulangi lagi. Tuhan perlu apa? Saya kaget terus terang melihat itu. Ayo logikanya. Masa sih Tuhan perlu sesuatu? Kan dia Tuhan. Saudara, ini yang kita harus ketahui. Ternyata Tuhan butuh sesuatu dari kita. Tuhan perlu sesuatu dari kita. Mari kita lihat Mazmur 132 mulai ayat 12 sampai 18. Mazmur 132. Lihat ya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka. Ada persyaratan. Ada kondisi yang Tuhan cari. Kondisinya adalah jika anak-anak kita berpegang pada perjanjiannya, jika anak-anak kita pegang pada peraturan-peraturan yang Tuhan ajarkan kepada kita, orang tuanya, maka ini jaminannya anak-anak kita selama-lamanya akan duduk di atas takhtaku. Ayat 13. Sebab Yahweh telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Nah, mulai ayat ini kita tahu. Mengingininya. Mengingini Sion menjadi tempat kedudukannya. Tahtanya. Karena dia raja.
Terus ayat 14. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini. Di Sion itu. Wih, waktu saya baca ini, wow. Di sini, di Sion itu, aku hendak diam. Sebab, saudara, kata ini, kalimat ini yang luar biasa. Sebab, aku, kata Tuhan, mengingininya. Wih, ini luar biasa, saudara. Ya, inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku akan diam karena aku menghendakinya. Tempat perhentian, tempat peristirahatan. Saya kaget waktu baca ini. Masa Tuhan perlu istirahat? Dengar ya, ini yang menulis firman. Masa Tuhan perlu istirahat? BIS katanya, disinilah kediamanku untuk selama-lamanya. Nah, ini beda yang BS-nya. Aku ingin memerintah. Sebetulnya dari tempat ini, aku ingin memerintah. MLT. Inilah tempat perhentianku sampai selama-lamanya. Aku akan tinggal di sini karena aku menghendakinya. Inilah tempat aku bersemayam sampai selama-lamanya. Disinilah aku akan tinggal karena aku menghendakinya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku akan tinggal karena aku menghendakinya. Ada yang komen, jarang ada orang yang mau berpegang pada perjanjiannya karena masih ragu. Waduh, maaf saya berkata, itu orang jahat. Orang itu, kenapa saya katakan jahat? Masa meragukan perjanjian Tuhan? Maka itu kita perlu berubah, kita perlu bertobat. I got, ya saya akan baca the message. Yang ayat Mazmur 132, 14, betul. Nah, the message bilang gini, aku, Tuhan, I got, choose Zion, the place I wanted for my shrine. This will always be my home. Terjemahan the message berkata, aku Tuhan memilih Sion sebagai tempat yang aku tetapkan menjadi takhtaku, shrine. This will, Sion ini selalu akan menjadi rumahku, my home. Puji Tuhan, dari Vancouver juga gabung. Nah, saudara-saudara yang dari dalam penjara ya, ini saudara kita dari Calgary, Vancouver, Kanada, dari Philadelphia, dari New York, ya, Alabama juga hadir, dari Australia. Wih, puji Tuhan untuk itu. Saya belum melihat, mudah-mudahan dari California sudah ada yang gabung, cuma saya belum baca. Nah, sekarang setelah kita tahu hati Tuhan, Dia mencari tempat. Terjemahan the message, Pembantang Siantar juga datang. Ada. Menjadi rumahku, my home. Saudara perhatikan. Bangga enggak kita menjadi tempat kediamannya, menjadi tempat Dia bertakhta, menjadi tempat Tuhan bisa beristirahat dan memerintah. Bagi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sempat bergabung, saya harap khotbah-khotbah kita harus kita ubah. Yang selama ini gereja 99% kira-kira mengajarkan umat, mengajarkan jemaat. Saudara percayalah, kita ini perlu Tuhan. Oh, saudara percayalah, Tuhan pasti akan buat sesuatu atas hidup kita. Jangan takut saudara, Dia itu dahsyat.
Nah, setelah kita dengar firman ini, saya harap rekan-rekan hamba-hamba Tuhan mulai ngubah. Paling tidak presentasinya 50-50 lah. 50% kita mengajarkan, Tuhan, Engkau baik buat kami. Puji Tuhan. Kami memerlukan Tuhan luar biasa. Tapi coba yang 50%, ingatkan bahwa Tuhan pun perlu tempat. Butuh kita, hidup kita untuk menjadi rumahnya. Ini luar biasa. Untuk memerintah. Nah, apa yang terjadi? Kalau saudara dan saya sudah terpilih dan dipilih. Oh, ada yang komen 100% aja. Saya nggak tahu siapa ini. Oi, Pak Pendeta Ceki Misa. Nggak usah 50%, 100% saja khotbahkan. Tuhan perlu kita. Ya udah, saya ikuti perintah gembala dari Palembang ini. 100%. Para hamba Tuhan harus mengajarkan jemaat. Tuhan perlu kita. Lalu keperluan kita bagaimana? Baca ayat 15. Ini loh yang dijamin oleh Bapa di surga. Kalau kita sebagai gereja menyadari dan kita percaya Tuhan perlu kita. Apa yang Tuhan pikir tentang kita? Hebat. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Nanti ayat 15 ayat 16 imam-imamnya pun diperhatikan. Ayat aku akan memberkati dengan berlimpah-limpah makanannya. Aku akan mengenyangkan orang-orang melaratnya dengan roti. Nah, kalau Papa di surga menjamin, setelah saudara dan saya menyediakan hidup ini memenuhi, tanda kutip. Kalau dalam hidup ini kita memenuhi kebutuhan Tuhan, masa Tuhan butuh sesuatu? Ya buktinya kita sudah baca tadi, Tuhan perlu tempat. Ada komen dari Calgary. Kita nggak bisa cuma nunggu aja Tuhan berbuat sesuatu. Tapi kita juga perlu berbuat sesuatu untuk mewujudkan keinginan Tuhan. Betul. Saudara lihat. Ketika saudara dan saya memenuhi keinginan Tuhan, keperluan Tuhan untuk punya tempat kediaman. Supaya dia bisa berhenti, bisa beristirahat, bisa memerintah. Dan menjadi rumahnya, my home, kata Tuhan. Itu luar biasa. Maka, semua keperluan kita, saya ulangi lagi ayatnya. Aku akan memberkati dengan berlimpah-limpah makanannya. Aku akan mengenyangkan orang-orang melaratnya dengan roti. Ya, PS, segala keperluannya akan kupenuhi dengan limpah. Orang-orangnya yang miskin kuberi makan sampai kenyang. Woi, luar biasa. PS saya baca lagi. Segala keperluannya akan kupenuhi dengan limpah. Orang-orangnya yang miskin kuberi makan sampai kenyang. MELT. Ya. Aku akan memberkati makanannya berlimpah-limpah. Aku akan mengenyangkan orang-orang miskin dengan makanan. Woi, terima kasih Tuhan. Aku akan memberkahi perbekalannya dengan limpah. Dan aku akan mengenyangkan kaum duafanya dengan roti. Jadi dampaknya bukan cuma untuk kita yang jadi rumahnya, tempat Tuhan istirahat, tempat Tuhan bertakhta. Tapi orang-orang yang di sekitar kita pun kena dampaknya. Izinkan saya baca bahasa Jawa ya, ayat 15 ini. Panguripani, kehidupan kita, bakal sun berkahi. Sun itu kata aku dalam bahasa Jawa. Nganti luber. Wih, luar biasa. Sarto wongi melarat. Bakal sun waregi kalawan roti. Dan orang-orang miskinnya pun akan kukenyangkan dengan roti. Terima kasih. Setiawan yang ini. Oh, Ricky ya. Jadi Tuhan itu bertanggung jawab
Dari Malang ada komen, kalau Tuhan tinggal bersama-sama kita, bukan makanan yang berlimpah, akan banyak orang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan. Dan ada mujizat, jadi kesaksian. Betul, saudara. Nah, jadi Dedi Songurubaya khotbahkan 100%. Maka keperluan kita pun Tuhan akan penuhi. Itu luar biasa, saudara. Terima kasih. Jelas ya? Jadi jangan takut. Maka itu saya pakai kalimat yang kebalik. Kalimat yang sebaliknya. Maaf. Jadi kalau ada orang Kristen, orang yang mengaku murid Yesus, maaf, hidupnya minta terus ke Tuhan. Tuhan tolong dong Tuhan. Tuhan berkati dong Tuhan. Setelah kita mendengar firman ini, tahu? Berarti Tuhan tidak tinggal di hidup orang itu. Maaf, jangan tersinggung. Ini bukan tuduhan. Bukan. Betul tidak? Karena yang jadi tempat kediaman Tuhan, yang Tuhan pilih. Ingat loh, dari awal tadi kita belajar. Betul, belum pernah saya, baru tadi pagi, tiba-tiba bisa kepikir, Tuhan sedang butuh apa ya? Saya kaget. Hah? Masa Tuhan butuh sesuatu? Lalu dapat ayat ini. Ternyata Tuhan butuh rumah. Dia butuh tempat istirahat. Dia perlu. Luar biasa bukan? Nah, untuk itu saya ulangi lagi. Ayat 15 Mazmur 132. Yang sudah terpilih, dipilih menjadi tempat kediaman Tuhan, supaya Tuhan bisa bertakhta memerintah di situ. Dengan ilustrasi Presiden Jokowi tadi, kalau bermalam semalam saja di rumah kita, nggak mungkin kita akan kekurangan. Perbekalannya akan kuberkati dan limpahnya. Bukan cuma untuk kita dan keluarga kita, sampai orang-orang miskin di sekitar kita pun, istilah Jawa, kecipratan. Dapat berkatnya. Orang miskin aja dikenyangkan. Ngerti nggak firman ini? Maka itu selama kita hanya bilang Tuhan berkati aku. Nggak pernah mikir tentang orang-orang susah, orang-orang miskin di sekitar kita. Kita ini jahat, saudara. Saya ulangi, kita ini jahat. Maka itu penting sekali dalam hidup ini. Kita tahu kebutuhan Tuhan. Bukan cuma kita yang butuh Tuhan. Dia perlu tempat kediaman. Dan dia pilih kita. Itu luar biasa. Ini luar biasa. Nah, persyaratannya. Untuk Tuhan bisa memilih hidup kita. Sebagai tempat dia beristirahat. Sebagai rumahnya dia memerintah. Sebagai takhtanya, his shrine. Maka, saudara, syaratnya cuma satu. Coba kembali ke ayat 12 tadi. Persyaratannya ayat 12. Jadi supaya Tuhan bisa berdiam memilih kita dan menentukan hidup kita menjadi takhtanya, menjadi rumahnya, maka ini syaratnya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya, luar biasa, selama-lamanya akan duduk di atas tahtaku. Jadi syaratnya bukan melakukan ritual agama, doa sekian jam sehari, doa setiap jam 3:30 subuh, mesti baca Alkitab sekian pasal setiap hari, hafal ayat 10 pasal sehari. Tidak. Ini ada yang komen lagi. Tertawa. Mau sekali kalau papi nginap di rumah saya. Kejauhan. Sorry ya Lambas. Saudara, ngerti syaratnya ini? Maka itu jangan tertuduh ya. Jangan tertuduh. Periksa hati kita.
seberapa jauh, seberapa taat kita kepada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Nah, ternyata nggak cuma kita. Kan tadi yang mengusulkan, saya bilang, ya tolong rekan-rekan hamba Tuhan, kalau khotbah 50% lah. 50% tentang kita butuh Tuhan, yang 50% khotbahkan Tuhan butuh kita juga. Ternyata dari Palembang ada yang usul, jangan khotbahkan 100%. Setuju, dan kita terbukti. Kalau hidup saudara dan hidup saya, termasuk saudara di dalam LPA, masih ada harapan. Taati Tuhan. Begitu kita semuanya taat kepada hukum, peraturan, perintah, perjanjian Tuhan, maka Dia pasti memilih kita untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Bahwa Dia perlu tempat untuk bertakhta, untuk istirahat, untuk berhenti. Ini luar biasa. Terima kasih ya Papa, Engkau pilih kami. Orang-orang rusak, orang-orang bejat, bajingan-bajingan seperti ini. Terima kasih. Kami dilayakkan karena pertobatan kami, karena kuasa darah Yesus yang menyucikan. Jadi tempat Tuhan tidak terpengaruh. Ya dengar, tempat Tuhan tidak terpengaruh. Awas, ada di antara kita yang berani berkata bahwa kita yang masih bebas berkeliaran ini lebih baik daripada saudara kita yang di dalam. Bertobat. Ingat Paskah yang lalu, tanggal 5, Senin pas minggu yang lalu. Kita gabung 58 LP se-Indonesia merayakan Paskah. Masih ingat kita belajar? Antara saudara yang di dalam dengan kita yang masih bebas berkeliaran. Masih ingat? Bedanya cuma satu. Saudara-saudara kita yang di dalam sudah ketangkap karena perbuatan jahatnya. Kita yang masih bebas berkeliaran ini belum ketangkap. Cuma itu bedanya. Dosa yang kita buat sama. Jangan sombong. Maka itu kalau Tuhan membutuhkan tempat, kalau Tuhan memerlukan tempat untuk Dia diam, untuk menjadi rumahnya, my home, kata Tuhan. Menjadi tempat untuk Dia bertakhta, memerintah. Saudara, itu anugerah yang luar biasa. Dan cuma satu syaratnya. Pegang pada perjanjiannya. Taati hukum-hukumnya. Lakukan perintah-perintahnya. Cuma itu. Luar biasa. Ayat 16. Enggak cuma kita, jemaat, imam-imamnya pun, hamba-hamba Tuhan pun diperhatikan. Ayat 16. Imam-imamnya akan kukenakan, kupakaikan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Wih, luar biasa. Ayat. Imam-imam mereka akan kuselubungi dengan keselamatan. Dan orang-orang salehnya akan bersorak dengan girang. TL, terjemahan lama. Aku akan memakaikan segala imamnya dengan selamat. Dan segala kekasihnya dengan bersorak rame-rame. Imam-imamnya BIS menampakkan keselamatan daripadaku. Umatnya akan menyanyi dan bersorak dengan gembira. Dan aku akan mengenakan kepada imam-imamnya pakaian keselamatan. Dan orang-orang kudusnya akan bersorak-sorai dengan nyaring. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orang salehnya akan bersorak-sorai kegirangan. Saudara lihat. Enggak cuma umat yang diperhatikan. Tetapi imam-imamnya, kita, hamba-hamba Tuhan pun diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kita tahu sekarang. Mengapa belum nyata kerajaan surga di bumi ini? Kita tahu sekarang. Mengapa belum nyata kekuasaan Tuhan, kerajaan Tuhan di bumi? Loh, dengan apa saya berani berkata seperti ini? Maafkan, yang belum percaya supaya tahu. Lihat aja jujur. Yang nyata sekarang
pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan di bumi ini? Maaf loh saya bertanya ini. Yang nyata sekarang, yang sedang bergerak bebas di dunia ini, nggak cuma di Indonesia, di dunia. Itu pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan yang lebih nyata dan lebih banyak? Ya semua kita tahu, jelas pekerjaan setan lebih nyata dan lebih banyak. Berarti pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan belum nyata. Wih, ini luar biasa. Ada yang kirim pujian. Siap Tuhan, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Amin. Ini luar biasa itu. Kemudian jadi Tuhan memilih untuk tinggal di dalam kita dulu. Terus kita melakukan syarat itu. Bukan, syaratnya kita lakukan dulu. Begitu Tuhan lihat kita taat, kita pegang perjanjiannya, kita melakukan perintahnya, nah Tuhan pilih kita. Begitu, jadi jangan dibalik. Syaratnya kita penuhi dulu. Taat, melakukan kehendak Tuhan, dan sebagainya. Maka Tuhan akan pilih kita dan dia diam di dalam kita. Komen dari Siantar ini. Semangat buat semua saudara-saudari kami yang di LP. Kita semua sama katanya. Betul. Mereka sudah ketangkap, kita belum. Jangan sombong. Ya. Oke. Nah, karena Tuhan belum punya takhta di bumi. Karena Tuhan belum punya kerajaan di bumi. Karena Tuhan belum punya tempat untuk memerintah di bumi. Maka itu kerajaannya belum nyata di bumi ini. Karena dia perlu kita. Maka itu persyaratan ini kita harus penuhi. Kembali ke Mazmur 132 ayat yang ke-17. Di sanalah, di mana? Di hidup saudara dan hidup saya yang sudah terpilih dan dipilih. Karena Tuhan tahu kita melakukan perintahnya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Tanduk itu bicara otoritas, kuasa. Ya, di sanalah, di tempat yang Tuhan pilih. Ini luar biasa. Salam balik dari Jayapura, warga Onibala. Sebuah tanduk bagi Daud akan ditumbuhkan Tuhan di sana, di hidup kita. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Wow, luar biasa. Kita semua yang diurapi, Tuhan menjamin kekuasaan tanduk bagi Daud dan pelita. Terang. Terima kasih Tuhan. Ayat 18. Musuh-musuhnya. Nah, kebalikan. Kalau tadi imam-imam diberi pakaian keselamatan dan pakaian kemuliaan. Sekarang musuh-musuh. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Di atas kepala kita. Terima kasih Bapak. Roh Kudus memampukan kita. Saya ulangi, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi tempat takhta Tuhan, rumah Tuhan, dan kediaman Tuhan. Saudara, luar biasa bukan? Ketika Tuhan memilih dan menemukan hidup kita, hidup saudara dan hidup saya, untuk masuk di dalam kemuliaan yang luar biasa. Pemerintahnya nyata. Disitulah Tuhan bertakhta, disitulah Tuhan berdiam di hidup kita semuanya. Maka saudara, dahsyat Tuhan.
Kalau kita mau mentaati hukum itu. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Begitu besarnya kerinduan Tuhan mencari takhta, mencari tempat kediaman. Begitu besarnya. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Kalau saya pakai istilah Indonesia, minoritas. Jangan takut. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Terjemahan yang lain. Jangan takut, hai kawanan kecil. Karena Bapamu berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. TL, janganlah takut, hai sekawan domba yang kecil ini. Karena itulah kesukaan Bapamu mengaruniai kamu. TL ya, kerajaan itu, BIS. Kalian yang hanya kecil jumlahnya. Nah ini minoritas toh. Janganlah takut. Sebab Bapamu senang memberikan kepadamu berkat dari pemerintahnya. Janganlah takut kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Bapamu berkenan hendak memberikan kerajaannya kepadamu. Sama. Coba merenung sebentar. Bagi yang belum pernah dengar pengajaran ini. Oh ini anak saya gembala dari Lawas ya kalian. Pusat Lawas ya. Dari Malaysia. Ikut hadir juga. Saya mau berikan konsep ini ya. Tentang Lukas 12 ayat 32. Dan apa yang kita sudah pelajari dari Mazmur 132 tadi. Betapa Tuhan rindu untuk punya kerajaan di bumi. The Passion. Terima kasih Eka. Saya akan baca terjemahan The Passion. So, don't ever be afraid, dearest friends. Ya, jangan takut kamu, sahabat-sahabatku. Your loving Father, joyously, Papamu yang penuh kasih dengan sukacita memberikan kamu His kingdom realm with all its promises, dengan semua yang dijanjikan. Ini dia. Tahu ada komen di Zoom. Kerajaan Tuhan di bumi kalah dengan kerajaan manusia memakai nama Tuhan Yesus. Tapi hidup untuk kerajaannya sendiri. Dan kemasyhuran namanya sendiri. Sehingga banyak yang justru menjadi penghambat kerajaan Tuhan nyata di bumi. Ampuni kita. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa di surga. Dengan sukacita. Dengan rela. Ini yang saya nggak bisa beri. Nggak bisa bayangkan. Dia rela. Dia berkenan. Pak Raja segenap alam semesta. Tidak takut rela. Memberikan kerajaannya kepada kita. Saya mikir loh ini saudara. Ayo jujur. Model-model seperti kita. Ya. Kalau Tuhan itu seperti kita. Berani nggak menyerahkan kunci rumah? Maaf, jangan tersinggung dulu loh. Jangan tersinggung dulu. Untuk menyerahkan kunci rumah saja. Kalau kita pergi. Kita harus milih orang. Berani menyerahkan kunci rumah kepada tukang parkir atau kepada tetangga. Atau kepada orang kita nggak kenal baik. Atau kita kenal orang itu. Maaf, latar belakangnya buruk. Berani kita serahkan kunci rumah kita? Nggak mungkin. Maka itu saudara ketika saya pertama membaca Lukas 12:32. Apa nggak keliru? Kerajaannya dipercayakan, diserahkan kepada kita. Model-model seperti ini loh. Coba mikir itu. The message tadi ada yang kirim. Saya akan bacakan.
Don't be afraid of missing out. Artinya sudah terhilang. Malah terhilang. You are. Kamu yang missing out tadi. Yang kawanan kecil tadi. You are my dearest friend. Tuhan Yesus berkata, kamu sahabat-sahabatku yang terkasih. The Father wants to give you the very kingdom itself. Nah, ini ada perbedaan. Sudah ada the very dan itself. Ini dalam bahasa Inggris artinya, ya cuma itu. Tidak ada kerajaan yang lain. Bapamu di surga memberikan kepadamu kerajaannya sendiri. Coba saudara mikir. Nah, kalau saudara dan saya sudah diberi kerajaannya sendiri, the very kingdom itself. Ini luar biasa. Kita diberi. Maaf. Kalau saudara punya uang 30 juta. Kira-kira kalau nitipkan ke seseorang, saudara pakai kriteria tidak? Ini luar biasa. Harus milih dong. 30 juta asal kelihatan orang, tolong titip ya. Kan gak mungkin. Luar biasa. Maka itu saudara, kita harus percaya. Kalau Papa memberikan kerajaannya kepada kita, ini luar biasa. Betul, Eli? Hubungannya dengan Yeremia 1 ayat yang kelima. Semuanya Tuhan gak pilih. Tapi ada syaratnya. Ya, jelas yang dari Kalgari bukan Tuhan pilih kasih. Tapi ada persyaratan. Sama seperti kita. Ini ada yang komen. Jangankan 30 juta. 300 ribu aja saya mau titip orang mikir-mikir. Ini ada yang jujur itu. Saudara. Terus ada yang komen lagi di Surabaya. Tidak berani. Justru CCTV yang ditambah banyak untuk mengawasi. Untuk ngecek yang 30 juta tadi. Hebat-hebat ini. Komen saudara. Tapi Papa rela memberikan kerajaannya itu kepada kita. Bukan cuma kita pakai seenak kita. Tapi untuk, ingat tadi, ada orang-orang miskin di sekitar kita yang perlu. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Terima kasih Bapak. Oh, ada yang kirim bahasa Jawa tadi ya. Saya ingin baca dulu. Ojo podo wedi. Pepatan cilik. Kelompok kecil. Amarga ramamu wis kepareng maringake keraton iku marang kowe. Jadi sudah papamu sudah berkenan. Ya, kepareng. Sudah cocok hatinya memberikan kerajaan itu, keraton iku marang kowe. Terima kasih Tuhan. Lukas 22 ayat 29. Ini lebih hebat lagi saudara. Dan aku, terima kasih Bapak, Yesus menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Bagi kita, domba-dombanya, murid-muridnya, gerejanya. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ini luar biasa. Terjemahan yang lain saya baca. Karena itu, aku memberikan kepadamu sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan. Seperti yang diberikan Bapakku kepadaku. Sebab itu aku menentukan bagimu kerajaan. Sebagaimana Bapakku juga menentukan dia bagiku. Sebagaimana Bapa sudah memberi kepadaku hak untuk memerintah
demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak itu, yaitu untuk memerintah juga. Wih, luar biasa saudara. Sama. Dan aku menentukan kerajaan bagimu sebagaimana Bapakku menentukannya bagiku. Maka aku menentukan bagimu kerajaan seperti Bapakku telah menentukan hal itu bagiku. Aku memberikan hak kerajaan kepadamu untuk memerintah sebagaimana Bapakku telah memberikan hak itu kepadaku. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara yang baru pertama kali membaca hati Tuhan Yesus. Ini yang bicara Tuhan Yesus, bukan Lukas. Tuhan Yesus sendiri. Bahasa Jawa. Sarto, aku wis nyawisake kraton kanggo kowe kabeh. Kaya dene ramaku anggone wis nyawisake marang aku. Saudara, cobalah renungkan. Tuhan, terima kasih. Sama. Yang Bapa tentukan, berikan, serahkan kepada Yesus. Sama. Oh Tuhan, ampuni kami. Ini luar biasa. Lagi saling di dalam. Jangan merasa rendah diri atau minder. Karena saudara, ya aku kan, maaf. Aku kan narapidana. Ingat, gak ada bedanya antara saudara dengan kami yang masih bebas ini. Saya ulangi lagi bedanya. Saudara sudah ketangkap, kami belum. Maka itu janji ini juga milik saudara yang di dalam. Asal saudara juga mau mentaati peraturan perintah Tuhan. Begitu pula kita yang di luar. Harus mengambil keputusan taat. Roh Kudus tolong kami. Untuk kami bisa mentaati. Inilah kerinduan Tuhan atas kita. Dia perlu tempat untuk memerintah. Saudara, bayangkan. Kalau kita semua siap untuk ditempati, dipilih, memenuhi kebutuhan Tuhan sebagai rumahnya, sebagai tahtanya untuk memerintah. Setan gak akan ada lagi bisa eksis, bisa nyata di dunia ini. Ini yang berkali-kali kita belajar. Kalau semua kita hidup mentaati hukum Tuhan ini, penjara kosong, penjara diubah jadi mall, pengadilan tutup, polisi-polisi santai, tidak ada kerjaan lagi. Karena gak ada kejahatan. Karena kerajaan Tuhan nyata. Ada komen. Siapa kita? Tuhan mengingini kita taat pada perintah-perintahnya. Sebab Tuhan akan menjadikan kita tempat memerintah, bertakhta, peristirahatan. Hingga berdampak juga buat orang-orang di sekitar kita. Bapa di surga memberi kerajaannya pada orang-orang percaya yang taat. Berpegang pada perjanjiannya. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan atas kita. Dia butuh tempat di dunia. Untuk memerintah. Wahyu 3 ayat 21. Ada janji lagi yang luar biasa. Wahyu 3 ayat 21. Kita lihat firman ini. Barang siapa menang. Jadi syaratnya menang. Menang atas apa? Atas kedagingan kita. Atas kelemahan kita. Atas kejahatan kita. Menang atas dosa-dosa kita. Kita taklukkan mereka. Di bawah kaki kita. Dan kita jadi pemenangnya. Barang siapa menang. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi, dengarkan ini. Kita dengan Tuhan Yesus. Dengar ya. Kita dengan Tuhan Yesus. Itu satu takhta. Wih, luar
luar biasa. Satu takhta. Bukan beda. Wih, luar biasa. Ayat. Ia yang menang, aku akan mengizinkannya duduk bersamaku di takhtaku. Duduk bersamaku. Sama seperti aku telah menang dan duduk bersama Bapakku di takhtanya. Maka orang yang menang, aku memberi dia duduk dengan aku di atas arasku. Aras itu bahasa Melayu. Sebagaimana aku juga menang, serta duduk dengan Bapakku di atas arasnya. Mereka yang menang akan kuizinkan duduk di takhtaku bersamaku. Sama seperti aku sendiri pun sudah menang dan sekarang duduk bersama Bapakku di takhtanya. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di takhtaku. Sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di takhtanya. Yang lain sama. Ini terjemahan apa? The Message? Oke. Conquerors, hai para pemenang, will sit alongside me at the head table. Hai para pemenang, engkau akan duduk bersamaku di takhta itu. Kepala meja. Ini istilah orang Eropa. Kepala meja. Just as I having conquered. Sama seperti aku telah menang. Took the place of honor at the side of my father. That's my gift to the conquerors. Jadi seperti aku yang telah menang. Dan Bapakku memberikan aku karunia untuk duduk bersama dia. Seperti itu. Kamu pemenang, akan kuberikan duduk di tempat yang sama. Kurang apa ini, saudara? Kurang apa kalau Tuhan sudah menyediakan janji seperti ini model kita. Ada yang berdoa, oh Tuhan, tolong Tuhan, kami mau taat. Supaya kami bisa menepati kerajaan-Mu. Amin. Luar biasa. Saudara, inilah yang Tuhan cari. Maka itu yang selama ini, maaf ya, para pendoa syafaat, dengarkan. Para pendoa syafaat yang seringkali merasa lebih hebat dari orang lain. Karena pendoa syafaat merasa lebih paling dekat dengan Tuhan. Hari ini dengarkan. Stop perintah-perintah Tuhan. Tuhan selamatkan suku ini. Tuhan selamatkan. Tuhan selamatkan orang-orang kena bencana di NTT, gempa bumi di Jawa Timur. Enggak, itu doa yang salah. Bukan rohani, malah tidak rohani sama sekali. Karena bentak-bentak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Tapi setelah kita dengar fakta firman ini. Jadi kalau hari ini kita sudah tahu janji Bapa kita dari ayat-ayat yang kita baca ini. Dan saudara dan saya terpilih dan dipilih untuk menjadi rumah kediamannya, tempat tinggalnya, tempat dia bertakhta. Maka setan-setan akan mikir kalau bekerja. Karena apa? Karena mereka tahu ada kerajaannya. Ada yang doa lagi, Tuhan tolong kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Puji Tuhan. Maka itu saudara, penting sekali dalam hidup ini. Kita mengenal hati Bapa. Jadi bayangkan. Dia ingin berbagi takhtanya dengan kita. Siapa kita? Model begini. Oh Tuhan, anugerah-Mu itu luar biasa. Kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan ini. Siap ya? Jadi para pendoa syafaat, stop. Minta Tuhan, Tuhan biar iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus. Enggak. Ini waktunya saudara dan saya membelenggu iblis itu sendiri. Karena kita punya otoritas. Hussein, terima kasih Papa. Kamu hadir. Belajar ya, serius. Ini salah seorang anak saya.
namanya Hussein. Memang dia dari latar belakang Muslim. Dia seorang sopir taksi. Suatu malam saya lagi perlu taksi. Ya sudah lama. Hussein, terima kasih ya Papa, kamu ada. Begitu saya naik taksinya, Roh Kudus bilang sesuatu. Kaget dia. Kenapa saya tahu? Ini kesaksian hidupnya luar biasa. Nah, saya lagi perlu dia lagi. Nah, saya punya cara. Hussein, saya nggak bayar dulu ya. Nanti jemput lagi. Jangan saudara pikir saya nakalan, tidak. Karena saya mau ketemu dia lagi. Nanti kalau saya bayar saat itu, saya nggak tahu. Papa nggak tahu, Hussein, waktu Papa buat itu ke kamu tuh mikir apa? Sudah naik taksinya diantar kok nggak mau bayar. Bilang nanti jemput lagi. Maaf ya. Itu trik saya untuk menyelamatkan anak ini. Nah, antara habis ngedrop saya dan nanti dia jemput saya lagi, saya tuh pengen cukur. Saudara. Ya udah. Nah, saya minta anak saya belum kenal kota itu. Anak saya bilang ada tukang cukur di situ. Oh ya udah. Saya masuk cukur di salon gitu ya. Nah, saya kaget. Yang nyukur itu seorang namanya Ita. Saya biasa tanya, namamu siapa? Begitu. Ita. Terus dia tanya, Bapak tinggal di sini ya? Saya pendeta ini. Loh, dia kaget. Ini lagi megang kepala saya. Dia bilang, jadi tadi pagi Bapak yang naik taksinya Hussein. Loh, dari mana kamu tahu? Bayangkan saudara. Dia bilang, Hussein itu calon suami saya. Hah? Nah, Ita ini sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara, ringkas cerita, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Berapa banyak sopir taksi di kota Biak waktu saya di Biak. Ada berapa salon di kota Biak, kok bisa Tuhan ngaturnya seperti itu? Saya bilang ini pasti Tuhan. Hussein ingat ya cerita itu. Sorenya akhirnya ketemu. Saya bilang kamu gak bisa lari. Kamu ketangkap sekarang. Saya bilang, loh kenapa Pak? Nah, kamu tahu? Tadi Bapak ketemu pacarmu. Hah, dia kaget juga. Bagaimana? Siapa beritahu? Bapak kalau dia pacar saya. Ini loh Tuhan kalau bekerja. Saudara, akhirnya Tuhan berkati mereka. Hussein diselamatkan, dibaptis. Nah, waktu mereka menikah, saya berkati pernikahan mereka. Hebat bukan cara Tuhan itu kalau bekerja? Maka itu dalam hidup ini saudara. Ayo kita selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Jelas ya? Ini kisah luar biasa. Saya bilang ada berapa banyak taksi. Kok bisa pas kamu yang lewat? Ada berapa banyak salon. Hussein ada di FB, Ricky. Ya, namanya Hussein Wawo. Ya, di FB. Jelas ya saudara? Maka itu kalau kita hidup dalam kebenaran dan dipimpin oleh Tuhan. Luar biasa. Indah sekali. Oke, bagian terakhir sekarang. Ini anak satu ini memang kok. Pasti. Ada tanya lagi. Setelah saya dengar firman ini tidak ada kata-kata. Saya tertegun. Oh begitu Tuhan memperlakukan kita manusia yang buruk dan jahat. Ampuni saya Tuhan. Saya mau melakukan untuk taat pada firman-Mu. Oke Ino. Keren ya. Kamu bisa cari Kak Hussein itu di Nabire sekarang. Kak Hussein-nya. Ya. Dalam hidup kita ini kita suka mikir. Oh itu kebetulan. Enggak. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan semuanya enggak ada yang kebetulan. Semuanya pasti ada rencana Tuhan. Betul sekali. Dalam hidup ini. Oke. Ayat terakhir. Kita buka ini. Supaya kemuliaan Tuhan nyata lewat hidup kita. Dan hidup kita jadi berkat. Buat banyak orang di sekitar kita. Karena kasih Tuhan ingin terbagi kepada semua orang yang ada di sekitar kita ini. Jelas? Kita buka Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6.
Ini janji Bapa kita yang luar biasa. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Terima kasih Bapak. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Inilah janji Bapa. Kalau hari ini kita mendengar firman ini, berarti Bapa memulai suatu pekerjaan yang baik di antara kita. Nah, kalau Dia memulai pekerjaan yang baik itu di antara kita, maka Dia berjanji, aku akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Bayangkan, ini pekerjaan Bapa. Maka itu saudara, baik kita yang di luar maupun di lapas, ingat, Dia sedang bekerja hebat dalam hidup kita. Terjemahan yang lain, aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Aku yakin akan hal ini juga, bahwa Ia yang sedang memulai di dalam kamu suatu pekerjaan yang baik, akan menyudahkan dia sehingga sampai kepada hari Kristus Yesus. Tuhan sendiri yang memulai pekerjaan baik itu padamu, dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Dengan meyakini dia ini, bahwa Dia yang telah memulai suatu pekerjaan baik di antara kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai hari Kristus Yesus. Terjemahan The Passion. I pray with great faith for you, because I'm fully convinced that the one who began this glorious work in you will faithfully continue the process of maturing you and will put these finishing touches to it until the unveiling of our Lord Jesus Christ. The Passion berkata, aku berdoa dengan iman yang besar kepadamu, karena aku sangat percaya Dia yang memulai pekerjaan yang mulia ini dengan setia akan meneruskannya dalam sebuah proses pendewasaan sampai kamu menyelesaikan semuanya itu. Luar biasa. Ini the message. There has never been the slightest doubt in my mind. Ini yang tidak ada sedikit pun keraguan di pikiranku, bahwa Tuhan yang memulai this great work, pekerjaan besar ini di dalam kamu, akan tetap dan membawa itu kepada suatu perkembangan flourishing finish yang mulia sampai pada hari Yesus menyatakan diri. Saudara, betapa luar biasa bahasa Jawanya. Tumerapeng iku, dengan hal itu aku yakin banget menawa panjenengane kang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal mbacutake nganti tumeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus Yesus. Sama, Dia yang melakukan pekerjaan baik akan terus mengerjakan yang baik itu sampai kepada akhirnya. Biarlah firman ini membuat setiap kita hari ini sadar bahwa kalau Tuhan menyelamatkan kita dan Bapa memilih kita dan Dia tahu kita taat setelah Dia pilih, maka Dia membutuhkan hidup kita untuk menjadi tempat kediamannya dan tempat pemerintahnya, dan dunia akan Dia berkati lewat kita sebagai raja-rajanya di bumi ini. Roh Kudus tolong kami supaya firman yang kami pelajari hari ini jadi kenyataan.
Nggak cuma selesai sampai kami dengar saja. Tapi semua kami melakukannya dan jadi pelaku firman. Roh Kudus menolong kita. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Tahtanya ada di bumi, yaitu hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.